مني بلطفي الهادي إلى السبيل الرشاد الموفق للتفقه في الدين من اختاره من العباد أكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puja dan syukur kita memendung. Mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, baik nikmat iman, Islam dan ihsan, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang insyaallah dengan nikmat yang Allah beri pada kita nyonya, insyaallah kita sabi dalam rahmat Allah dan sabi dalam syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan, sama-sama kita hadiahkan rasa cinta dan rindu serta kangen kepada seorang kekasih yang dikasihi Allah, kepada seorang yang dicintai oleh Allah dan seluruh alam dunia ini. Beliau adalah junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada mandum sahabat beliau yang kadir rela memperjuangkan Islam. Alhamdulillah Islam tu kena wajah juga berkat kinerja keikhlasan dari sahabat-sahabat, keluarga-keluarga dari Nabi kita nyawa, dan juga kepada para alim ulama yang mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, khususan kepada guru danyo, abu danyo yaitu Abu Matang Perla, dan guru beliau lah yaitu khususan untuk almarhum Hadratus Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi, dan guru beliau cid yaitu almarhum Abuya Muhibbuddin Wali. Salam ta'zim tuan kepada mandun jamaah yang kehadir dalam majlis yang mulianya, khususan kepada mandum anak Abu dan cucu-cucu beliau yang kehadir termasuk Umi, dan kepada mandum jamaah yang hadir sabi sajan dengan Abu, mulai dari Abu Wabenor sampai beliau meninggal. Mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat tetap selalu bersama dengan Abu, tetap selalu bersama dengan Abu Muhibbuddin, tetap selalu bersama dengan Abu Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Alhamdulillah, nyo dan tuan katru buat tempat yang mulia Abu mitanya memendung bah masa pun luntuan ja saja dengan almarhum Abu Ya, mungkin luntuan hanya piuh tiat kan. Tapi alhamdulillah di malam yang berbahagia ini luntuan diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bersilaturahmi lama dengan gure-gure luntuan, dengan jamaah-jamaah dan urung-urung kampung yang ada di kampungnya. Dan tak lupa salam ta'zim kepada seluruh perangkat kampung, baik Pak Kecil, Tunggu Umum, Tuhaput, Tuhalapan, khususan mandum santri, panitia yang sudah menyukseskan acara ini. Mudah-mudahan seperti mana yang telah disampaikan oleh guru kita tadi, kita akan buat lebih baik, lebih besar ke depan haul Abu Matang Perla yang kedua. Dan saya minta maaf, tadi undangan yang seharusnya datang harus pagi, kemudian telat tuan salah informasi bak kamu sehingga kamu kakulah truk teput kena bak dayahnya. Jadi nyom mandum na hikmah, terkadang puyang itanya galak tapi hana galak oleh Allah, puyang itanya hana galak tapi galak oleh Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Apa yang dibenci, apa yang kau benci bisa jadi itu disukai oleh Allah, dan apa yang kamu sukai wa huwa syarrul lakum bisa pasti tidak disukai oleh Allah.
Menyomenan alhamdulillah nyo na hikmah lagi kalau dah sampaikan gure danyo. Andai buno danyo na tausiah lagi nyo, mungkin sebahagian orang sibuk dengan acara dan truk damai-damai lain sehingga terbatas wadai. Walaupun malamnya danyo na batasi. Baik tagai kadang tu tuan ceramah aju-aju kalai jum hana wawa. Insyaallah hana wawa malamnya tijum tengok. Paling maksimal lalu tanya Mbak Walid guna dan tuan biasa lempat mentang dalam ceramah mu'idah tetap tijum tagai. Mau Allah alam pulihnya na wajib pun alai jum hana faham kan atau ceramahnya kan hana dun tewate. Kan? Maka oleh karena itu Bamalan berbahagianya dan tuan duk di atasnya nak kemah beringkat bak gure-gure le tuan mak-mak ayah yang lentuannya tidak berarti lentuan tidak sopan tapi karena memang laginya struktur dari panitia maka lentuan duk di atas. Alhamdulillah jamaah dirahmatillah Allah di malam yang berbahagia ini mungkin tema kita adalah lon kalun susun tema gunung bacut. Tema kita hari ini kita akan bercerita atau akan mengulang kaji dan khususnya adalah tema tentang Abu Matang Perlak. Saya sampaikan kelebihan Abu Matang Perlak dengan abu-abu yang lain. Bukan berarti membedakan abu yang lain, tapi nasabuh kelebihan Abu Widayon tapi hana abu lain. Karena dalam pepatah Arab berkata, orang-orang Arab pernah membuat suatu syair menyoba tagdanya ya pepatah mana la tahtaqir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan kau menghina orang lain karena setiap orang punya kelebihan. Abu Mudawali dengan Abu Hasan Krungkali ada kelebihan, ada kekurangan. Abu Gedanyo, Abu Matang Perlak dengan Abu Tumin Lamlahdi ada kekurangan, ada kelebihan. Abu Usman Fauzi dengan Abu Ahmad Perti Lamatu ada kelebihan, ada kekurangan. Demikian juga bagi Luntuan dan Rona Mendung ada kelebihan, ada kekurangan. Dan hana mungkin manusia di dunianya kurang mendung hana lebih hana, atau balik lebih mendung hana kurang hana. Mendung na kelebihan, na kekurangan. Jadi malam ini kita akan membahas apa saja kelebihan Abu Matang Perlak dengan abu yang lain. Okay? Kalau susun. Jadi lu minta data, pada buah data, lu laki data, lu susun. Maka insyaAllah malam ini kita akan mengungkap apa yang diberikan oleh Allah kepada Abu Matang Perlak, tapi Allah tak beri kepada abu yang lain. Tiga tu dah ulang, nyokon tak beda-beda ulama, tapi masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Lirrijali nasibum mimma tasabu. Menan pegahlah Allah dalam Al-Quran, bagi manusia laki-laki ada kelebihan yang mereka usahakan. Walin nisa'i mimma tasabna. Bagi perempuan ada kelebihan yang Allah berikan. Kak, mari kita lihat, mari kita masuk ke tema yang pertama. Almarhum Gure Gedanyo yang kali tinggal Gedanyo yang sudah berangkat menuju kepada Allah untuk selama-lamanya. Ada kelebihan yang beliau punyai, yaitu beliau ini adalah murid dari almarhum Abu Syekh Mudawali Al-Khalidi. Kalau orang belajar dengan Abu Ya Mudawali, maka ada satu kelebihan yang Abu Ya Mudawali turunkan kekeramahan itu kepada semua muridnya. Contoh,
Dino pat yang hana urun turi abu yang dawali mandung turi. Nah Firaun nyo cerita dari Mekah. Nan beliau Ustadz Jauhari, alumni Dayah Labuan Haji. Tapi kau Aceh. Suatu hari Ustadz Jauhari ini pulang, beliau mengaji Mekah 5 tahun dengan Syekh Baba Husin dari Thailand. Nah, dari Thailand, nyoronyong Patani ya, Patani. Beliau minta izin kepada Syekh Baba Husin untuk pulang ke Malaysia. Maka di suatu hari Syekh Baba Husin berkata, "Wahai Jauhari, sebelum kamu pulang, coba cari nama Mudawali. Dia tinggal di Indonesia. Namanya Mudawali." Nah, mudonya kan bahasa Padang. Sebenarnya nan Abu Yaginanyo Syekh Muhammad Wali. Pekan ibu muda wali karena dasar mudanya berasal dari Padang. Di urang Padang kan mudo, perbuatannya muda. Makna sama muda, ulama muda. Yang kejadian waktu almarhum Abu Mudawali berangkat ke Padang. Lalu beliau berjumpa dengan ulama besar Syekh Khatib Ali. Ulama besar bernama Syekh Muhammad Jamil Jaho. Berjumpa dengan ulama besar Syekh Syekh Muhammad Jambek. Nah, ini ulama di Padang sih. Sehingga Ustadz Jauhari pergi, entah kemana beliau pergi tak tahu alamat, karena beliau tak tahu Mudawali itu ada di Aceh. Mampane nalo man tidro murid karena patuh kepada Quraisy, bijak yang hai tepat di Pak Syekh Mudawali. Kejadiannya tahun kurang 5. Beliau berangkat karena perintah Syekh Baba Husin. Lalu naik kapal, berangkat entah kemana, yang penting harus jumpa dengan Syekh Mudawali. Tahun 95. Sampailah ke kapal, lalu di kapal itulah beliau ditangkap polisi. Tangkap polisi. Karena paspornya mati. Karena paspor mati, ditangkap polisi, diselamatkan oleh seseorang yang tak tahu namanya. Sehingga singkat cerita beliau bertanya, "Kamu mau kemana?" "Saya mau berjumpa dengan Mudawali." "Oh, Mudawali di Aceh." Syekh Mudawali di Aceh. Maka pergilah, singkat cerita, Ustadz Jauhari ke Aceh. Lalu sampailah ke Dayah Darussalam. Tiba-tiba ikalon lah, ternyata na kubah raya ikalon Syekh Mudawali Hanali. Nyampoh le bunga truk kedai Labuan Haji terulang tubuh. Dikira oleh Ustadz Jauhari orang Malaysia nya Abu Mudawali mentengah. Ternyata waktu truk kedai Badayah Hanali karena akubah. Katanya akubah ikalon nan wafat Syekh Mudawali meninggal tak ada lagi. Leh baca Somaliah mendung, tiba-tiba beliau jak tamu masjid, nah salah tidur pakai baju putih mendung dari atas tu kono putih, tengah semua pun santri ramai, tengah semua pun. Ditanya, hiduplah Ustaz Jauhari ada mobil. Setelah beliau mendengar ngaji, mau subuh nyampoh le bunga, mantang semua pun dan santri ada tu. Beda leweknya santri kau 12 hati. Yang kau 12 mungkin kau 11 hati. Kalau kau laki di bak gureh ajak kamu mana. Laki di tidak makan mana tapi hanya ajak orang kang video dengan balik tahu bak gureh mana. Kamu ni? Duduklah beliau. Lalu bangunlah seseorang yang pakai baju putih itu bertanya, "Kamu dari mana?" "Saya dari Malaysia."
Oh, mau cari siapa? Saya mau cari Syekh Mudawali. Syekh Mudawali tak ada lagi, sudah wafat. Jadi guru siapa? Saya anak beliau yang tertua. Saya lah Abuya Muhibbuddin Wali. Terkejut beliau dengar anaknya dan masih mengajar jam 3 pagi. Di situ beliau masuk ke Darussalam selama 7 tahun mengaji. Abu Matam Perlak, kemanapun beliau pergi, kalau beliau mengucapkan saya murid almarhum Abuya Mudawali, insya Allah orang tahu. Inilah satu kelebihan yang naba Abu Matam Perlak. Nah, orang jabut kan ba Abu Mudawali. Badanya udah dari abunya 4 jabut, dari abunya 4 jabut, melapih-lapih terus deh. Terus water deh. Maka oleh karena itu alhamdulillah jroh tak kita nyawa Jawa, jroh tak kita nyawa almarhum guru kita nyawa Abu Matam Perlak mendirikan pesantren di sini yang sesungguhnya hakikat keilmuan juga dari almarhum Abuya Mudawali. Karena enggak? Satu. Yang kedua, karamah almarhum Abu Matam Perlak karena mengaji dengan Abuya Mudawali, maka Abu Matam Perlak didoakan oleh Rasulullah. Ya. 4 doa ada tuh, 4 bukti, lanjut bukti. Dalam hadis disahihkan oleh Imam As-Sakhawi, Al-Hafidh Imam As-Sakhawi, alun ketua punang kitabnya, hadis sahih. Rasulullah pernah berkata, innallaha yab'utsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah may yujaddidu laha dinah. Nah, nyonya wajib tak dengar. Abu Matam Perlak itu beliau mendapat silsilah doa dari Rasulullah SAW. Dari mana? Dari hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat, disahihkan oleh Imam Sakhawi. Kak, lu baca arti leh, hadisnya. Innallaha yab'utsu li hadhil ummah. Sesungguhnya Allah membangkitkan atau menghadirkan li hadhil ummah, untuk umat saya, umat Nuh kalian ini, ala ra'si kulli mi'ah, setiap 100 tahun. Hadisnya na kalimat raksi artinya kepala. Dia tahu makna permulaan, kamana? Ala ra'si kulli mi'atin. Siapa yang dibangkitkan oleh Allah 100 tahun sekali? May yujaddidu laha dinaha, seseorang yang akan memperbaharui agamaku untuk umatku. Hanya payah lembegah nyambak lagi ya. Bagaimana? Dan hadis-hadis sahih kan hadis palsu ya. Apalagi dalam tuan tengah live ni, kalau lewat Wahabi kan pegah pun sampaikan dengan hadis palsu. Kan hadis sahih ya. Masa boleh tebak Imam Sakhawi ahli hadis? Non rancana silakan, non aku belum tenang. Jadi ada menawar ayah laki muar. Dan tuan pak dan ceramah dan mau'izah hasanah tetap memberi hadis yang sahih. Karena nanti waktu ada yang pegang hadis palsu kayak pegang ulama Aceh sedang mendongeng pegang lewat itu. Tak boleh. Ulang dia waktu. Allah membangkitkan umatku ala ra'si kulli mi'ah, setiap 100 tahun sekali. 100 tahun sekali permulaan. Terutun bak permulaan ni. Kon bak pertengahan atau bak akhir, bak permulaan.
Apa yang dibangkitkan oleh Allah? May yujaddidu laha dinaha. Tidra urang punya bahasa katanya. Tidra urang malam yang paling malam yang akan memperbarui agamaku. Yujaddid. Yujaddid artinya memperbaharui, membarui. 100 tahun sekali di awal 100 tahun. Karena umumnya hadis kan? Dong pakai bahasa awam lah. Menyo hadisnya katanya surah dengan bahasa dia menau. Tip terutuh tuan awal, na tidak ulama raya yang akan hadir. Nan bahasa. Dan ulama rayunya akan na murid-murid yang rayu. Awal 100 tahun. Jino acina kalian bak Google, bak buku Abuya Mudawali lahir tahun berapa? Tuan baduk lahir Abuya Mudawali 1917. Wafat 1961. Tidak ada ulama setaulun. Mungkin pendapat ulama lain atau pendapat sejarawan lain. Setaulun tuan, tidak ada ulama di Aceh yang lahir awal permulaan 19 sekian. Nah, ulama yang lahir yang awal sebelum belah. Kecuali almarhum Hadratul Syekh Allahu yarham Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi. Umur sama lagi Imam Nawawi. Tapi ube urang kamalim. Imam Nawawi pokdoh ton nemu tapi le murid jaga ulama. Abuya Mudawali 44 tahun murid mandung jaga ulama. Hanale yang muda lagi anu. Di kitanya kadang umur 20 tahun baru je ulama nyampi duaro. Nyampi payah tak udah tubuhan budak-budak tubuh. Sama lagi Imam Nawawi. Berarti menyomenan ada yang dipegang oleh Rasulullah terlebih bertahun yang lalu terjadi di Aceh. Tip-tip kalimat Nabi, tip-tip haba Nabi nyando doa. Ya kan? Menyomenan ada yang Nabi pegahnya yang mayujaddidu laha dinaha, ini bentuk lainnya doa. Maka secara tidak langsung almarhum Hadratul Syekh Allah yarham Abuya Mudawali didoakan oleh Rasulullah menjadi orang yang alim, pencetak ulama lain. Telah tidro murid yang jaga ulama adalah Abu katanya Muhammad. Abu makam nyo karomah. Karomahnya kon bek negeri makna dia popo di langit kon. Kau ni nunggu. Tak kalau poh 8 kana haji. Poh turun hari ni kata kau jak kering gitu. Hanya karomah haji. Ilun dun jabut ba almarhum Abuya Muhyiddin. Dari mandung murid Abuya alun paling muda, lain gore-gore. Gore-gore rai tu. Ada mana alun jabut Abuya masalah mufum, mufum kan nombor itu. Pokoknya dulu kan. Walaupun Abuya buat mahali nan, buat taufak, ilun dulu mentah. Ketika alun jabutnya, ilun dengar haba almarhum Abuya. Apa kata beliau? Karomah itu bukan pada orang yang sering terbang naik langit, turun ke langit. Konten karomah. Yang disebut karomah itu, yang disebut dengan kelebihan karomah itu, orang yang mat kitab, duduk di atas balai, semua pun sabi-sabi hana weh-weh, nyangkanya orang keramat. Kau begah ya? Almarhum Allah yarham Abuya Muhyiddin Wali. Yang disebut orang keramat, orang yang nak kitab, walaupun matan takrib alih bata putu atuh yo semua pun betul-betul betul-betul ada weh-weh. Tapi sembut nian orang keramat. Jadi kon yang hanya menurut versi Abuya gitu. Kon yang popo di langit, jin mudah sih popo di langit itu. Kamu nangkep? Oleh karena itu
kekeramahan Abu Matam Perlak, sesungguhnya beliau juga didoakan oleh Rasulullah. Kenapa? Almarhum Hadratus Syekh Abu Yamdawali sudah didoakan oleh Nabi Muhammad. Imam Nawawi punya umur 40, bila urang jabut bak beliau mandung je ke ulama. Sama lagi almarhum Abu Yamdawali. Urang jabut bak Abu Yamdawali mandung je ke ulama. Setidaknya ulama matan takrib masanya, walaupun batu hat dengan Abu Yamdawali. Beri contoh. Di antara murid-murid yang jaga ulamanya yang merupuk doa Rasulullah adalah murid ditanya langsung Abu Matam Perlak. Alhamdulillah. Jerohkat berarti. Wajib kita yang berterima kasih kepada Abu. Abu yang gelam mati itu. Gelam wafat. Yang wafat mata Abu. Yang wafat gelinyung Abu. Yang wafat perut, yang hidup roh. Nyampe tapi ke Abu Lamnya tapi hana roh ni jajan aku. Ija tu itu benar. Tu yang. Karena nak kejadian kasus waktu ini perang Badar yang bersapat mandung jenazah kafir Quraisy. Kutapak oleh Rasulullah kudulah kapal hempuang. Nyanyi kubur. Jadi tiba-tiba Nabi itu waktunya zirah pegah apa lagi urut pengok. Nabi pegah apa yang dia terhubung. Ija Umar bin Khattab. Nabi mat naik dengar oleh orang yang mati orang pegah apa Nabi. Nyanyi. Baca riwayatnya dalam kitab Al-Fatawa Abu Yamdawali. Bacanya naik tulis Abu Yamdawali kisah Rasulullah pegah haba di ke kubur. Ija Umar bin Khattab dah tanya Nabi mak dengar oleh orang mati. Malamnya lon me kitab Abu Yamdawali. Kau yang muhib doa tu najak pak panitia. Nan kitabnya Al-Fatawa. Itu rakyat fatwa. Puji oleh Nabi Umar, orang yang sudah mati itu mereka bisa mendengar tapi tak bisa menjawab. Menyomanan tip pura tip seput tip malam tip bengong saja kena obat makam Abu ni dengar pun dia berahwan. Makanya punya baca sama dia betul-betul serius baca sama dia habis berapa kadang baca sama dia ada telefon kok kan. Nah ada play minum ni. Gimana kan? Jamaah dirahmati Allah. Oleh karena itu karamah almarhum gureng ditanya Abu Matam Perlak sesungguhnya dapat doa dari Rasulullah. Kenapa dapat doa? Karena beliau belajar dari seorang ulama Hadratus Syekh Abu Yamdawali. Dari mana dapat doa itu? Dari hadis riwayat Imam As-Sakhawi, setiap 100 tahun pertama akan muncul seorang ulama yang akan memperbarui agama. Alhamdulillah. Berarti jeroh tak ulama ni, okey? Mak kan? Itu dua. Yang ketiga, kelebihan Abu Matam Perlak kita tengok, guru kita tengok, beliau memiliki seorang guru yang gurunya diberi oleh Allah satu karamah sebelum lahir. Karamah Abu Yamdawali sebelum lahir kana karamah. Sebelum lahir matang bak perut. Kada karamah. Dan karamahnya disaksikan langsung oleh Abu Adnan Babongan. Jadi bak Sabahura ketika anali almarhum Abu Yalun tuan tamu dalam pustaka Abu. Dalam pustaka Abu Yalun Yung kalau buku-buku dia tak buku-buku kinan. Injil-injil naci kan. Lum baca, lum buka kadang lum hinan, lum baca, lum puduk. Mana ada tu? Bak Sabahura lum merumpok sabah artikel ubud artikel ubenya nak buka haju 20 halaman lah.
Lencak lom buka itulah hinan sejarah Abu Ya Mudawali menurut pandangan Abu Adnan Bakungan. Inang ke lem merompok cerita Syekh Muhammad Salim. Syekh Muhammad Salim melupa ketika sebelum lahir Abu Ya Mudawali matang bakpur Umi 2 bulan lebih. Kisah lagi sama lagi mak Imam Syafi'i sebelum lahir Imam Syafi'i kalian bu ya. Jadi dalam buku, dalam artikel yang bacanya diceritakan oleh Abu Adnan, bak tabuh malam Syekh Muhammad Salim lumpur. Beliau melihat bulan dalam mimpi beliau ni, ayah Abu Ya Mudawali Syekh Muhammad Salim melihat bulan begitu besar sehingga itu bingung. Hai Muhammad Salim, nepajuh bulannya, nepajuh makan bulan itu. Mampu lah ipajuh dulu dah Syekh Muhammad Salim. Ipajuh tinggal ikan dulu. Malam tengok lagi aja belum puas waktu. Di kalangan bulan lah Syekh Muhammad Salim ayah Abu Ya Mudawali ada yang kali ipajuh malam baru kat tinggal ikan. Lebih itu, hai Muhammad Salim, ipajuh hanya apa habis bulannya. Ini cerita Abu Adnan Bakungan. Jadi yang ceritanya mandum nak bukti. Ipajuh oleh Syekh Muhammad Salim sehingga buahnya langsung buahnya merumpok dengan sahabat beliau, ayah Abu Adnan Bakungan. Syekh Muhammad Salim cerita, menau tengku, tuan berkelam aneh tak lumpur, pakai? Lumpur boleh. Dan kalau bulan tiba-tiba karena aku liu pajuh bulan. Kalau pajuh ikan, tengok lumpur lang tengok pajuh bulan. Di atas ditanya. Pegah leh ayah Abu Adnan Bakungan, wahai Tengku Muslim, Imam Syafi'i sebelum lahir kalan bulan. Maka munyong drone kalan bulan ketika malam yang kalan bulan, sungguh tiada akan lahir urang lain di Aceh. Maka benarlah ketika itu lahir almarhum Abu Ya Mudawali. Maka di waktu lahir Abu Ya Mudawali, Abu Ya Mudawalinya na kakak waro, na kakak na abang waro. Jadi Syekh Muhammad Salim na anak yang paling sayang yang punya Abu Ya Mudawali. Pak mantan itu buat itu dua tunyo. Ya, Abu Ya Mudawali itu dua tunyo. Ya, itu Syekh Muhammad Salim dulu. Bagaimana dari mulai ubud terus raya beliau dididik oleh Syekh Muhammad Salim karena tahu besok akan menjadi orang besar. Kalau begitu maka kekeramahan itu turun sedikit kepada Abu Matan Perlah. Kamu tu nyon tambahan walaupun anda berkonsep dua no. Tapi nyo sekedar untuk kita yang terpuas. Masalah sahih an sahih wallahu a'lam. Lalu baca juga. Ya. Mudah-mudahan merupakan. Ya, tak. Lagi hanya agak terus sudah. Ya, tak. Jadi jamaah dirahmati Allah, bak tuannya nak kapoh data yang datanya memang hanya tamat ya. Karena memang dia tengah meneliti tentang silsilah daripada Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi yang khotruh. Nah, kamu keluarga tabi ditanya. Jadi sampai manakah silsilah Abu Ya Mudawali ini? Alhamdulillah kami sudah mendapatkannya, tapi nyo hanya tamat sebagai pegangan. Ya, kah.
nak rompok leh kan. Ya, ne? Oh, hana deh nak. Kalau timpan holain, ilun kena cerita dari hasil yang kamu teliti keturunan almarhum Abuya Mudawali, tapi nyo bek tamat karena mantan dalam penelitian bahwa almarhum Abuya Mudawali silsilah beliau yang lutupu berarti Syekh Muhyiddin Wali bin Syekh Muhammad Mudawali bin Syekh Muhammad Salim Syekh Malin Palito. Ini kamu rupok kakek kamu dari Padang, berarti darah kamu darah Padang gitu. Kemudian diakhirnya lo Syekh Nan Kuniang, yang Syekh tapi Nan Padang. Syekh Nan Kuniang menurut riwayat dari Padang adalah keturunan daripada Hasan radhiyallahu anhu. Ini bek tamat dia karena dalam proses penelitian. Kemudian dari riwayat yang merompok cucu Abu Ibrahim Waila merompok tabu data bahwa almarhum Abu Mudawali yang silsilah truk bak tidra urun yang pun tak merompok kota Padang, sehingga truk kedih bak Sayyidina Utsman bin Affan. Hanya mantang proses penelitian yang kamu merompok dua bohnya saja. Apabila betullah Nan Kuniang adalah cicit-cicitnya Abu Mudawali, maka almarhum Abu Mudawali keturunan Hasan radhiyallahu anhu. Tapi apabila jalur daripada cucu Abu Ibrahim Waila yang langsung beliau dengar dari Abu Ibrahim Waila, maka silsilah beliau sampai kepada Sayyiduna Utsman bin Affan. Menyumenan silsilah keilmuan Abu Matam Perlak gitu adalah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah dirahmatillah Allah, ini adalah kelebihan yang ketiga. Adapun kelebihan yang keempat, nyo yang paling sulit dengan merumpok. Gedanya punya Abu kan merumpok. Alhamdulillah karena hadiah dari Allah. Gedanya dari dia. Almarhum Abu Matam Perlak, beliau wafat di hari yang berkah, di bulan yang berkah, yaitu bulan Ramadan. Yang lalu ayat 25 Ramadan 2020. Tepatnya 25 Ramadan. Menyamanan apabila seorang yang wafat di bulan mulia, di hari yang mulia, di tahun yang mulia, maka orang yang wafat di saat itu adalah orang mulia. 4 bukti dengung, tunjuk bukti ya. 4 bukti, tunjuk bukti. Dari hadis Rasulullah SAW yang disahihkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Jami'us Shaghir. As-Suyuti yang ahli hadis. Andai nak urung baca hadisnya silakan ya. Ahli hadis dunia ya. Kak, apa kata beliau? Apa kata Rasulullah SAW? Man arada bi ibadihi khairan. Apabila barang siapa yang Allah ingin menjadikan hambanya itu baik, ista'maluhu, maka Allah akan menuntut dirinya untuk bekerja. Menuntut untuk bekerja. Ketika hadisnya dipahami oleh sahabat, kadang phone sahabat, kiban maksud bekerja. Maka kamu kan bekerja sih Nabi. Kamu nak jauh lampuh Nabi ya, tanam rumah kan bekerja sih. Yang kerjanya maksud kiban Rasulullah. Maka Nabi menjawab, yang maksud bekerja itu adalah li salihin qabla al-mauti. Yuwafiquhu li salihin qabla al-mauti, orang yang mati sebelumnya berbuat amal saleh. Sebelum Abu Matam Perlak berangkat, ditanya Bandung dah depu. Abu masih dalam tarikatnya, yaitu dalam
Ramadan. Manteng dalam posisi tuluk. Manteng dalam posisi dalam ibadah tarikat. But yang lagi yang God menunggu. Ya kan? Yang kan tengah posisi tuluk yang 25 Ramadan. Hai kecuali hanali Ramadan yang home put tengah raya mati. Posisi Abu Matam Perlaknya dalam kondisi posisi yang baik, dipat yang baik, tengah dalam masa flow, tengah dalam masa tarikat, tengah dalam masa beribadah, dalam kondisi bulan suci Ramadan. Maka maksud kata Rasulullah, yuwaffiquhu lisalihin qabla al-mauti. Orang baik mati itu caranya Allah mempertunjukkan amal soleh sebelum mati. Abu Hurairah mempertunjukkan amal saleh. Alhamdulillah berubah lebihan kan? Ya kan? Maka beruntunglah kita semua murid beliau. Kita semua beruntung menjadi murid Abu Matam Perlak. Kenapa? Setiap murid itu pasti ada doa teruntuk dia. Yang kini perlu ijazah, perlu sanad. Ada yang urus ya abud hanali sana nunggu ya abud ya buka kitab mahali ya abud hana murid kamadem. Maka dihidupinlah bahasa-bahasa pesantren kilat ya abud watun kaji ulama. Kitanya kitanya 50 tu aja udayahan je udah ulama. Di matan takrib yang kita surah dah. Tapi lawan yang hanali una naku 2 tahun ya abud kaji tu ulama. Baik buka maulid bid'ah, Somaliah bid'ah, tahlil bid'ah, mandum sesat. Pokoknya surga ada ji kau antaranya. Ya? Bid'ah, neraka. Nah urang kan? Nah, bagi YouTube nah, kalau nonton dulu. Bid'ah, neraka, khurafat, syirik, surga maulid. Bid'ah, sayang Somaliah, bid'ah, syirik, khurafat. Pesejuk menanjid bid'ah syirik khurafat nya urang ya abud aku peton. Imam Nawawi badutun ya abud, Imam Syafi'i badutun ya abud. Sahabat Nabi nyolong berita. Sahabat Nabi dalam kitab Al-Quran Al-Azim karya Imam Abul Fida Ibnu Katsir nyo model sahabat Nabi ya abud Rasulullah. Kenapa nyo orang ya abud? Lalu ka hafal Quran kamale dulu. Yang penting hafal Quran nafu wajud kalaga wajud ka keun bismillah kalaga ka je ulama. Sahabat Nabi ya Abu Rasulullah sabuh ayat 30 mula. Wal asr. Nabi wal asrnya pun Nabi menang. Tengok aja wal asr. Nabi wal asran yang tabaroyan la ilaha illallah. Nah, menu. Mengulang 30 satu ayat. Aci dibayangkan Quran pada ayat. Quran pada ayat. Sahabat Nabi mengulang satu ayat 30 saja dengan Rasulullah. Maka perlu dengan sanad. Karena kita yang menyebut nasanat, insya Allah termasuk menjalankan amaliyah sunnah Nabi. 4 hadis tengku hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Al-isnadu minad din. Bersanad itu bahagian dari agama. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Punya urang jabut hana sanad, sungguh urangnya akan sama lagi syaitan. Syaitan na jabut. Man la syaikha lahu fa syaikha lahu syaitan. Kalau dia belajar tak ada gurunya syaitan. Dino tak buktikan. Dan memandung mak ayah abang-abang yang tuan hormati. Dan mencok ilmu bakso. Bak Abu Matam Perlak. Abu Matam Perlak sanad ilmu bakso. Bak Abuya Mudawali. Abuya Mudawali sanad ilmu bakso cok. Bak salah tiga murid beliau Sayyid Alwi Al-Maliki. Sayyid Alwi Al-Maliki bakso cok ilmu bak pengarang kitab Ranatul Talibin Syekh Muhammad Syata.
Bak Syekh Muhammad Syafi'i tolong kode bak Imam Nawawi tu bak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyan lagi nyan cara belajar pun. Dah. Dino nak telah tiru ahli hadis. Mengaku roh ahli hadis. Wallahu a'lam. Masalah kealiman ba Allah ini. Saya naufum yang bak hadis. Syekh Albani yang ilmu hadisnya hantruk Rasulullah yang. Ulama Wahabi. Yang memupuk Wahabi tu bak pekan betul nah. Dengan kapal yang jenggotnya pedanya orang Wahabi pun. Jadi cara mudah tak tes Wahabi mudah tu. Tahu pakat maulud, menghajak yang punya Wahabi. Yang nak pula sana nak kemana dulu nak ajarah, yang punya Wahabi ron. Ya. Dia tanya siapa bawanya. Syekh Albani itu dia punya sanad enggak ilmu hadis? Enggak ada. Kalau berguru tak ada sanad, ilmunya tidak sah. Kalau ilmu tidak sah, hanya doa dari Rasulullah. Dari lupa pegang kan, Abu Matam Perlak kelebihannya beliau mengaji dengan salah seorang guru yang didoakan oleh Rasulullah. Punya menang kita nya buat Abu. Nak merupa doa. Nah. Walau doanya kon mana? Abu doa dong tiap Abu angkat doa. Kon menang. Apabila Abu Matam Perlak tu tengah. Kamu anggo ulem terlapih. Nyan kana doa tu. Jadi doanya surah ini kalau semata ibu jarawati langit ya Allah